Mejen, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Ejen sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Ejen perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke Ejen, kalau Ejen sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Shalom teman-teman Ejen, welcome back to Ejen Online Service. Wah, seneng banget ya hari ini kita bisa kembali beribadah bersama. Hari ini aku akan menemani teman-teman Ejen semua untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengerjakan aktivitas yang seru pastinya. Wah, gak sabar banget deh beribadah bareng teman-teman Ejen. Tapi sebelum itu aku mau tunjukin dulu nih, ada teman kita yang sudah mengirimkan aktivitas minggu lalu. Ini dia. Wah, keren banget ya. Teman-teman Ejen yang lain jangan mau ketinggalan ya. Oke deh, kalau gitu yuk kita mulai aja ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk, teman-teman Ejen lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah sertai kami sepanjang malam. Sekarang kami mau beribadah kepadamu. Engkau yang sertai kami ya, dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman Ejen, aku mau tanya nih. Teman-teman Ejen kalau di rumah suka berdoa dan baca Alkitab gak sih? Kalau aku biasanya baca Alkitab itu pagi hari setelah bangun tidur. Kalau teman-teman Ejen kapan baca Alkitabnya? Teman-teman Ejen tahu gak sih? Kalau kita berdoa dan baca Alkitab, kita bisa semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi, kita juga bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau gitu, kita nyanyi aja yuk. Kita mau nyanyi satu lagu, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh.
Nah, teman-teman agent, setelah kita melakukan bagian kita yaitu berdoa dan baca Alkitab, Tuhan juga akan melakukan bagiannya, yaitu menumbuhkan firman yang sudah tertanam dalam hati kita, supaya firman yang ada di dalam hati kita semakin berakar kuat dan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh semua orang. Kalau gitu aku mau ajak teman-teman agent semua nyanyi lagi yuk. Kita mau nyanyi Tuhan siram lagi, firman yang di hati semakin tinggi. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan siram lagi, firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari, sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini, aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari Tuhan siram lagi, firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari, sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini, aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Sekali lagi ya, dari awal ya. Tuhan siram lagi, firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari, sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini, aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Wah, nggak kerasa ya teman-teman agent, sekarang sudah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, aku mau deh ngajak teman-teman agent nyanyi satu lagu lagi. Yuk kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku
Yuk teman-teman Agent, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu selama kami memuji nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau yang sertai kami ya, supaya kami bisa berkonsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami juga bisa mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Agent, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita udah belajar betapa Tuhan mengasihi kita. Dia selalu mengampuni dan menerima kita biarpun dia tahu kita ini berdosa. Nah, makanya kita udah gak hidup dalam dosa lagi. Kita tinggalin tuh kehidupan yang gak sesuai sama kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, mengampuni dosa kita. Kita menjaga hidup kita di dalam kekudusan, melakukan apa yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Nah, kakak tanya dulu deh, siapa yang rajin baca Alkitab di rumah? Wah, ada yang tiap hari, good. Ada yang bolong-bolong juga. Padahal membaca dan merenungkan firman Tuhan itu penting banget loh. Dari mana kita tahu apa yang baik dan benar untuk dilakukan? Ya dari firman Tuhan. Oke, kali ini kita akan belajar dari sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Gimana sih seharusnya kita meresponi firman yang kita baca atau kita dengarkan? Kita simak dulu ya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di dalam, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. lalu ia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan
dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Wah, kira-kira ada yang tahu nggak yang dimaksud penabur dalam kisah tadi itu siapa? Yes, penaburnya adalah Tuhan Yesus, orang-orang yang memberikan kita firman. Nah, benih dalam cerita tadi adalah gambaran firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar setiap hari. Tuhan memberikan benih yang sama, tapi di tempat yang berbeda ternyata hasilnya juga beda loh. Coba kita bahas satu persatu ya. 1. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang dan memakannya. Jadi benih itu gak sempat tumbuh di tanahnya. Ini adalah gambaran dari orang yang mendengarkan tapi gak memperhatikan. Misalnya ada yang lagi cerita firman, tapi main-main sendiri. Atau lagi baca Alkitab tapi dikit-dikit sambil nonton anime, sambil nonton drakor. Ya akhirnya firman yang mestinya tumbuh di hidup kita gak pernah bisa tumbuh. Karena kita gak benar-benar serius mendengar dan merenungkannya. Nah, burung-burung itu adalah gambaran dari si iblis. Kalau kita gak mau memperhatikan firman yang diberikan pada kita, iblis bakalan membuat kita makin gak peduli sama firman. Akhirnya kita jadi gak ngerti deh mana yang baik dan mana yang benar sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang kedua, ada benih yang jatuh di tanah berbatu. Dia tumbuh sih, tapi habis itu layu dan mati karena gak berakar. Artinya ada orang yang dengerin firman Tuhan tapi gak mengingat, gak merenungkan, dan gak melakukan firman itu dalam hidupnya. Dengerin doang tapi habis itu dilupain. Nah kalau ada yang kayak gitu, yuk mulai hari ini tiap kali kita belajar firman Tuhan, kita dengerin sungguh-sungguh dan inget-inget isi firman itu. Habis itu kita praktikkan dalam hidup kita. Misalnya kita habis baca firman tentang mengampuni sesama. Terus beberapa hari kemudian ada teman yang menyakiti hati kita. Karena kita ingat nih firman Tuhan berkata kita harus mengampuni, maka kita praktikkan dengan memaafkan teman kita itu dan berdoa buat dia. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Udah tumbuh nih, tapi di sekitarnya ada semak belukar yang tumbuh juga, lalu menghimpit benih itu dan mati. Ini adalah gambaran orang yang menerima firman tapi digoyahkan oleh ketakutan atau keinginan yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, besok kita mau ujian tapi sebenarnya udah belajar, udah berdoa. Cuma karena baik yang bilang kalau soalnya susah, banyak yang gak lulus dan sebagainya, kita akhirnya jadi takut terus kepikiran buat nyontek biar dapat nilai bagus. Padahal itu kan gak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan kita gak pernah ngajarin kita curang. Kita cukup kerjain tes sesuai yang kita pelajari, lalu serahkan sama Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita tuh perlu beriman bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama kita. Inti dari firman Tuhan adalah kita makin mengenal Tuhan, dan makin kita kenal sama Tuhan, ketakutan dan keinginan jahat gak akan menguasai diri kita. Yang keempat nih, yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah ini gambaran orang yang dengerin firman lalu menerima dan melakukannya. Akhirnya dia bisa berbuah. Ini nih yang perlu kita lakukan Ejen. Jadi ketika ada firman diberikan sama kita, mau lewat orang tua, melalui baca Alkitab, lewat ibadah minggu, atau lewat aplikasi cerita Alkitab, kita perlu dengerin dengan sungguh-sungguh. Supaya firman itu bisa kita ingat-ingat, kita renungkan tiap hari. Setelah kita ingat firman itu, menanamkannya di hati dan pikiran kita praktikkan di hidup kita. Tuhan bilang gak boleh bohong. Ya setiap kita ngomong, kita harus jujur. Tuhan bilang ampuni. Ya kita kasihlah pengampunan. Gak usah dendam-dendam. Nah mulai hari ini, yuk yang masih males-malesan baca Alkitab, dengerin firman, yuk kita lebih rajin lagi. Tiap hari sediakan waktu buat datang sama Tuhan, berdoa, baca firman, biar kita ngerti apa sih yang Tuhan pengen dalam hidup kita. Nih ya, kalau kita bisa lakuin firman Tuhan dengan setia, sama seperti benih tanaman tadi, kita bakalan berbuah. Hah? Badan kita bakalan tumbuh buah jeruk, Kak? Sekarang aku menjadi jeruk.
Bukan, maksudnya berbuah itu kita jadi lebih positif dalam segala hal. Jadi lebih sabar, lebih sukacita, lebih senang berbagi. Bahkan orang-orang di sekitar kita bisa ikut sukacita dan merasakan damai sejahtera ketika lagi bersama dengan kita. Nah, Tuhan senang, orang-orang di sekitar kita juga senang. Keren banget gak tuh? Oke, firman hari ini sudah selesai. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat firman hari ini. Kami berterima kasih buat ibadah kami hari ini. Kami belajar Tuhan agar kami menyediakan hati kami, hidup kami seperti tanah yang subur, tanah yang baik. Sehingga setiap kali firman Tuhan diberitakan kepada kami dapat menerima, mengingat dan merenungkannya, lalu melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh hidup terus sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Biar namamu dimuliakan dan setiap orang yang melihat perbuatan kami boleh melihat perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sebentar kami mau melanjutkan kegiatan kami. Tuhan yang menyertai juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke deh teman-teman agent, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas. Aktivitas kita hari ini, kita akan membantu sang penabur untuk menemukan jalan menuju ke tanah yang subur, supaya benih yang ditabur bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, nanti gambarnya bisa teman-teman agent semua screenshot. Lalu kalau sudah, teman-teman agent bisa deh membantu sang penabur untuk menemukan jalan ke tanah yang subur. Ini dia gambarnya. Nah, nanti kalau jalannya sudah ketemu, jangan lupa ya gambarnya dikirim ke nomor yang ada di bawah ini. Aku tunggu ya. Ya, sekarang sudah waktunya kita untuk berpisah ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita akan bertemu lagi minggu depan. Teman-teman agent semua harus tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.